begitu banyak sekali kita renungkan bahwa bagaimana sifat yang satu ini, sifat sabar ini, subhanallah, banyak sekali yang kita dapatkan dari sifat sabar. Salah satunya akan digantikannya sesuatu itu dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh Abu Salamah, tatkala itu Abu Salamah adalah orang yang paling sempurna di hadapan Ummu Salamah. Tatkala itu dengan qaudar Allah dipanggillah Abu Salamah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ummu Salamah tetap sabar. Beliau mendengar sabda Rasulullah SAW, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, fa'jurni musibati wa akhlifli khairun minha. Ummu Salamah tahu, tatkala Rasulullah mengatakan, tatkala tertimpa musibah, disuruh kita berdoa dengan doa yang telah kita sebutkan. Apa kata Rasulullah? Allah gantikan musibah kita itu dengan yang lebih baik. Digantikan, pernah sempat terfikir oleh Ummu Salamah, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi Allah datangkan pengganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna, hamba Allah yang paling sempurna, hamba Allah yang sebagai panutan, uswatun hasanah. Dijadikanlah Ummu Salamah sebagai ummul mukminin, orang yang mulia di antara wanita-wanita kaum muslimin. Allah janjikan itu digantikan yang lebih baik kepada Ummu Salamah. Kemudian dari sabar, yaitu dimasukkannya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah Atha bin Rabah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, wahai Atha, maukah aku tunjukkan wanita penghuni surga? Atha bin Rabah katakan, tentu. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu pernah suatu ketika datang wanita hitam yang menghadap ke Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, sebenarnya aku ini wanita yang berpenyakit. Aku ini mempunyai penyakit. Aku ini mempunyai penyakit ayan, epilepsi. Doakanlah kepada Rabbmu agar menyembuhkan penyakitku ini. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, wahai wanita, aku akan berdoa, kalau engkau mau bersabar, maka Allah gantikan dengan surga. Tapi jika engkau mau, akan ku mintakan kepada Rabbku agar Rabbku menyembuhkan penyakitmu ini. Apa yang dikatakan oleh wanita yang cerdas ini, wanita berkulit hitam ini, beliau katakan, wahai Rasulullah, aku akan bersabar. Katanya, aku lebih baik bersabar karena tahu apa yang akan didapatkan oleh wanita tersebut adalah tatkala dia bersabar adalah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Orang yang mau bersabar atas suatu musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan digantikan dan diberikan surga oleh orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Dan terkadang kita itu lupa makna sabar yang hakiki. Makna sabar itu kita letakkan di mana? Terkadang kita itu sudah lampiaskan emosi kita, bahkan kita sampai sobek-sobek baju, bahkan kita menangis ataupun kita sudah bersedih, kita sudah puaskan kesedihan kita sudah tidak mampu bersabar. Barulah datang orang yang menasihati kita, kita bersabar. Disuruh bersabar, kita barulah bersabar. Barulah teringat untuk bersabar. Kisah yang sangat perlu kita ambil faedahnya, kisah tatkala Rasulullah berjalan melewati kuburan, ada seorang wanita yang dia itu menangisi kuburan anaknya. Kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah, kemudian bersabarlah. Apa yang dikatakan oleh wanita itu? Pergilah engkau belum tidak merasakan musibah yang aku rasakan sekarang ini. Wanita itu belum tahu yang mendatanginya adalah seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat bagus akhlaknya, itu Rasulullah SAW. Tatkala dikatakan kepada wanita itu, siapakah orang yang mendatangimu? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Langsung wanita itu bergegas lari seperti seolah-olah akan dicabut nyawanya, seolah-olah seperti akan telah sakaratul maut.
bergegas menuju rumah Rasulullah SAW, dan di sana tidak didapati penjaga-penjaga pintu. Di rumah Rasulullah SAW, seorang Amirul Mukminin tidak didapati seorang penjaga-penjaga pintu. Dan ini subhanallah. Kemudian mengetuklah kepada Rasulullah. Kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak tahu sebenarnya engkau yang datang menemuiku. Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Ya Rasulullah, sekarang aku bersabar. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Inna sabara min sodumatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu terletak pada awal terjadinya musibah. Nah, terkadang kita itu lupa setelah kita sudah lampiaskan emosi kita, namun tatkala itulah kita belum tersadar bahwa kita dianjurkan bersabar. Akan tetapi Rasulullah menyarankan kesabaran itu terletak pada awalnya. Pada awal terkena musibah kita harus sabar. Nah, disitulah hakikat kesabaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, begitu banyak sekali manfaat-manfaat sabar, dan kita jarang sekali mengetahuinya, dan kita jarang sekali menghayati makna sabar ini. Dan ini perlu kita ingat, sabar itu pada tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala musibah itu datang, kita wajib bersabar. Agar apa? Agar kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita harus sekarang berusaha menjadi orang yang bersabar. Karena seorang thalabul ilmi yang duduk, mereka hanya beralaskan tikar, mereka juga butuh sabar. Kemudian setan yang terus menggoda manusia dengan semua makar, kita harus bersabar. Karena kita harus terus di jalan Allah yang benar. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, hamba-hamba Allah yang nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Mungkin ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Semoga kita dapat mengamalkan suatu sifat yang mulia ini, suatu lentera yang menjadikan seseorang itu alim, seorang itu muslim, seorang yang alim adalah bertambat di dada-dadanya sifat sabar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.